Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Episode 77. Di atas tahta ada permata putih melingkar yang sangat besar, mengeluarkan sensasi lembut yang beredar di sekitar dan meninggalkan pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil besar benar-benar khawatir dan gelisah. Rasanya seolah-olah tidak ada lagi yang ada di dunia ini, karena tidak ada seorang pun di daerah itu yang dapat mengalami cedera apapun. Di kursi besar itu ada pola cangkang kura-kura, memanjang ke bawah seperti kaki gajah, dengan dua pegangan tangan besar naik ke samping. Tahta ini muncul seperti patung. Simbol dekoratif tebal yang tak terhitung jumlahnya digambar di kedua sisi belakang, menyebar ke sudut-sudut singgasana ini, memberikan kesan aroma musim semi. Dengan desahan ringan, sebuah suara tua dan dalam bergema, Saudara Zheng Yue, tidak perlu menjadi tidak sabar. Mengesampingkan fakta bahwa semuanya sesuai dengan aturan dan peraturan, Hao Shen tidak melakukan kesalahan apapun. Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang salah, mengapa tidak membiarkan dia menjelaskan semuanya terlebih dahulu? Mengenakan gaun putih dengan lengan besar, Yang Hao Han dengan tenang berdiri di depan singgasana besar itu. Menghadapi singgasana yang tak tertandingi di belakangnya, bahkan tetua Zheng Yue yang berjanggut, berpakaian hitam, dan langsing tidak bisa membantu tetapi tetap tidak bergerak. Bahkan jika beberapa pemuda yang berpartisipasi dalam seleksi perburuan iblis tidak dapat mengenalinya, bagaimana mungkin Zheng Yue tidak? Ini tepatnya adalah salah satu dari 6 tahta ilahi yang agung, yang dikenal sebagai tahta perlindungan dan belas kasihan ilahi. Mengenakan gaun putihnya, Yang Hao Han ternyata adalah ksatria pertahanan dan strategi ilahi yang mengawasi markas aliansi, dan pemimpin aliansi kuil saat ini. Yang Hao Han, apakah kamu mencoba menghentikanku? Tidak peduli seberapa kuat Zheng Yue, di depan tahta perlindungan dan belas kasihan ilahi, dia tidak bisa mengerahkan dominasi absolut. Ini karena dia tahu bahwa terlepas dari kenyataan bahwa dia juga berada di langkah ke-9, tidak ada cara baginya untuk mematahkan pertahanan Yang Hao Han dengan kekuatan ofensifnya. Yang Hao Han menjawab dengan suara yang dalam, Saudara Zheng Yue, bahkan saya tidak tahu bahwa pria kecil ini akan membawa ketidaknyamanan seperti itu. Namun, Anda adalah yang pertama dari pemimpin aliansi tambahan. Di hadapan begitu banyak elit dari generasi muda dari 6 kuil besar di sini, untuk kemuliaan aliansi, tolong kendalikan diri Anda sendiri. Urusan pemuda harus dibiarkan bagi mereka untuk menetap di antara mereka sendiri. Menyertai pidato ini, aura prestise tertinggi dilepaskan dari tubuh Yang Hao Han, dan dengan lambaian tangannya, lingkaran cahaya keemasan membungkusnya dan pahlawan langkah ke-9 ini, Zheng Yue. Penampilan Zheng Yue pada saat ini, dan di depan mata Long Hao Shen, adalah pelanggaran terhadap aturan aliansi. Dia tidak ingin acara ini mempengaruhi pendapat para pemuda ini terhadap aliansi, jadi dia memutuskan suara mereka dari dunia luar. Zheng Yue berbicara kembali dengan marah, berhentilah memberitahuku fakta yang begitu jelas, cucu perempuan saya menerima kerusakan mental yang kritis. Apa yang harus Anda katakan tentang itu? Yang Hao Han menjawab, Zheng Yue, tenanglah. Beberapa hari yang lalu, cucu saya terluka parah oleh cucu Anda ini, apa yang harus Anda katakan tentang itu? Zheng Yue terdiam sebelum berdalih dengan beberapa kata, cucu perempuanku adalah putri suci samsara. Kamu harus tahu betapa pentingnya dia bagi aliansi. Dari perubahan bertahap di wajahnya, Yang Hao Han tampaknya menjadi sangat marah, Zheng Yue, kamu benar-benar menjadi tak tertahankan. Aku akan menangkapmu. Putri suci samsara memang sangat penting, tetapi Hao Shen dilahirkan dengan konstitusi putra cahaya. Energi spiritual internal bawaannya adalah 97. Jadi, seberapa penting dia bagi kuil ksatria kita? Wajah Zheng Yue menjadi kosong, apa katamu? Putra cahaya. Yang Hao Han dengan dingin mengerang, penglihatanmu jauh dari sebaik cucumu. Zheng Yue kembali sadar dan berseru dengan marah, apa gunanya mengatakan itu? Anak kecil ini baru saja memperlakukan cucu perempuanku seperti itu, bahkan setelah dia melakukan begitu banyak untuknya. Saya tidak peduli. Jika masalah ini tidak dijelaskan hari ini, di masa depan, segala sesuatu antara kuil asasin saya dan kuil ksatria Anda akan berakhir.
Kakek, jangan. Dari keadaannya yang panjang setengah tidak sadarkan diri, Chaiyer kebetulan mendengar bagian terbesar dari percakapan yang dilakukan kedua pahlawan tua itu. Melepas kerudungnya, berlumuran darah, dia memperlihatkan wajahnya yang pucat dan halus. Di sekitar pupil abu-abunya, riak kabur muncul saat dia perlahan berdiri tegak di depan Seng Yue. Kakek, perselisihan ini adalah sesuatu antara aku dan dia. Jangan ikut campur di dalamnya. Seng Yue benar-benar marah, bocah kecil ini memperlakukanmu seperti ini, namun, kamu masih ingin membelanya. Chaiyer menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Jika ini adalah pilihannya, maka biarkan saja. Kakek, kamu tidak dapat mempengaruhi hubungan antara dua kuil bait suci kita karena kita. Seng Yue memandang Chaiyer sebelum melihat Yang Hao Han, dengan tahta perlindungan dan belas kasihan ilahi di punggungnya. Kemudian, dalam kemarahan, dia berkata, ayo pergi. Pada akhirnya, dia adalah kepala tambahan aliansi, dan dengan demikian, bagaimana mungkin dia tidak menyadari betapa seriusnya situasi umum saat ini. Chaiyer menggelengkan kepalanya sekali lagi, kakek, lanjutkan dulu. Seng Yue menatapnya dengan bingung, bertanya, untuk apa kamu tetap di sini? Untuk dipermalukan berulang kali oleh kecil ini. Dia secara alami mudah marah, tetapi pada kenyataannya, itu semua demi cucunya yang luar biasa ini. Kalau tidak, mengapa dia dengan terburu-buru muncul untuk masalah sekecil itu? Di mata Chaiyer yang buta, gelombang kesusahan muncul saat dia diam-diam berkata, aku hanya ingin menanyakan sesuatu padanya. Mengapa? Di atas panggung. Biarkan aku pergi. Long Hao Shen berteriak dengan marah kepada Ying Sui Feng. Karena dia menghadapi 6 master aula tambahan ini, dia tidak bisa melihat pemandangan yang terjadi di punggungnya. Mantel cahaya mengisolasi platform dari suara di belakangnya. Dan untuk perubahan cahaya di sekitarnya, dia memberikannya di samping tanpa berpikir. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu seberapa besar rasa sakit yang dialami Chaiyer, mendengar dia memilih Lin Xin daripada dia. Ditangkap oleh Ying Sui Feng, dia tidak punya cara sama sekali untuk melanjutkan. Meskipun menghadapinya, Ying Sui Feng masih melihat situasi yang terjadi di belakang Long Hao Shen. Matanya tertuju pada Seng Yue dan Yang Hao Han, dua pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 yang telah muncul secara bersamaan di atas panggung. Dia tahu bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang mungkin bisa dia pengaruhi. Saat Long Hao Shen akhirnya dibebaskan, dia sangat marah. Han Qianlah yang mengambil langkah maju untuk menopang tubuhnya yang jatuh. Sepertinya Long Hao Shen tidak merasakan sedikit pun kekuatan dan tekanan tangguh yang dilepaskan oleh Ying Sui Feng. Pada saat itu, sepertinya dia berlutut tanpa ragu sedikit pun di depan Han Qian. Kepala Ksatria Suci Penatua, saya punya permintaan. Han Qian secara alami melihat situasi di luar, dan merasa murung tentang situasi di luar kendali yang sedang terjadi. Sambil menghela nafas, dia bertanya sebagai balasan, apa permintaanmu? Long Hao Shen berkata dengan tegas, saya ingin menukar tungku spiritual yang diberikan yang merupakan hadiah untuk posisi pertama dalam kompetisi individu tahun ini, dan meminta agar aliansi mengizinkan saya memilih rekan satu tim lain sebagai gantinya. Apa? Han Qian sekali lagi tampak sangat terkejut, kamu mengatakan ingin menukarkan tungku spiritual. Orang harus tahu bahwa hampir seluruhnya demi hadiah inilah seleksi perburuan iblis ini menjadi sorotan. Dapat dikatakan bahwa bahkan tungku spiritual yang paling rata-rata pun sudah menjadi harta karun dari surga. Dan terlepas dari segalanya, dia ingin melepaskan haknya atas tungku spiritual. Master aula tambahan lainnya saling memandang dengan cemas. Untuk sesaat, mereka tampak benar-benar bingung. Han Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, tahukah kamu dengan apa yang kamu katakan? Long Hao Shen berkata dengan nada tegas, Kepala Ksatria Suci Senior, saya tidak bermain-main. Jika aliansi tidak dapat mengabulkan permintaan saya akan melepaskan hak saya untuk masuk ke dalam pasukan pemburu iblis. Kemudian, 5 tahun dari sekarang, saya akan mengikuti kompetisi sekali lagi. Ketika saatnya tiba, permintaan saya akan tetap sama. Jika, seperti sebelumnya,
aliansi tidak dapat mengabulkan permintaan saya, maka saya tidak akan bergabung dengan pasukan pemburu iblis. Itu di luar pertanyaan. 6 Master Aula tambahan tampaknya telah meneriakkan kata-kata yang sama ini pada saat yang bersamaan. Bagi Han Qian, itu karena dia takut Long Haoshen tidak memasuki pasukan pemburu iblis. Pasukan pemburu iblis sebenarnya adalah satu-satunya jalan yang dapat dilalui seseorang dari 6 kuil besar untuk benar-benar mencapai status tinggi dan juga merupakan jalan terbaik untuk pertumbuhan seseorang. Memiliki fisik putra cahaya, jika Long Haoshen, yang memperoleh posisi pertama untuk seleksi pemburu iblis, akan meninggalkan masuknya dia ke dalam pasukan pemburu iblis, kemungkinan besar itu akan merusak masa depannya. Adapun 5 Master Aula tambahan lainnya, mereka sebenarnya berpikir secara berbeda. Untuk berpartisipasi sekali lagi 5 tahun kemudian. Melihat bahwa dia adalah orang nomor 1 tahun ini, siapa yang mungkin bisa melawannya 5 tahun kemudian? Dia pasti akan menjadi nomor 1 sekali lagi. Bagaimana mungkin mereka bersedia melihat seseorang yang tidak mungkin cocok dengan siapapun untuk melawan berpartisipasi sekali lagi 5 tahun kemudian? Long Haoshen menunduk dan berkata, "Tolong setujui permintaan saya." Han Qian berkata dengan suara yang dalam, "Lalu, siapa orang yang kamu inginkan di timmu?" Long Haoshen segera mengangkat kepalanya dan menjawab, "Ini Chai'er dari kuil assassin. Meskipun saya ingin memilih satu orang lagi, itu tidak boleh menentang aspek yang adil dari kompetisi. Lin Xin tidak masuk ke 16 besar, dan Chai'er adalah orang yang benar-benar ingin saya pilih. Saya harus memilih Lin Xin terlebih dahulu hanya karena saya memiliki perjanjian sebelumnya, tetapi Chai'er adalah orang yang ingin saya lindungi sepanjang hidup saya, jadi saya tidak dapat dipisahkan darinya. Jika kedua belah pihak tidak dapat puas dengan ini, saya hanya akan meninggalkan menjadi anggota pasukan pemburu iblis, dan mengikuti Chai'er. Dimanapun dia akan berada, saya akan berada di tempat yang sama." Di luar mantel cahaya, ekspresi tertekan Chai'er berubah menjadi tak bernyawa, sementara wajah yang Haohan dan Zheng Yue berubah menjadi luar biasa. Untuk menyebabkan keributan seperti itu, jadi anak kecil ini masih memiliki gerakan seperti ini di tangannya. Untuk sesaat, 2 pembangkit tenaga listrik besar dari langkah ke-9 merasa terkoyak antara tawa dan air mata. Suasana suram yang Haohan bahkan sedikit lebih intens daripada Zheng Yue. Apa-apaan ini? Jadi sebenarnya ada cara yang begitu bengkok baginya untuk mencapai tujuannya. Namun, bagaimana mungkin anak kecil ini tidak menceritakan semuanya dengan jelas kepada wanita muda itu sebelumnya? Ini sangat konyol darinya. Sejujurnya, ini tidak bisa disalahkan pada Long Haoshen. Pertama-tama, hari ini adalah semifinal. Bagaimana dia bisa memprediksi bahwa mereka akan langsung melanjutkan final hari ini? Belum lagi, dengan kekuatan Chai'er, Long Haoshen bahkan belum mempertimbangkan untuk bersaing memperebutkan 2 posisi teratas, terutama setelah undian ditarik untuk semifinal dan ternyata dia telah ditandingkan melawan Chai'er. Secara alami, dia tidak akan mengungkapkan pikirannya padanya. Dalam benaknya, dia awalnya akan mengambil inisiatif untuk menyerah, dan Chai'er pada akhirnya akan menjadi salah satu dari 3 besar. Rencana Long Haoshen telah identik dengan rencana Chai'er, sampai-sampai dia mempertimbangkan untuk melarikan diri dari janjinya dengan Lin Xin dengan menyerahkan pertandingan untuk tempat ketiga. Setelah 5 tahun, dia akan kembali menghadiri seleksi perburuan iblis dan memilih Lin Xin saat itu. Tapi siapa sangka Chai'er akan menyerah 2 kali berturut-turut, benar-benar merusak rencana Long Haoshen. Selanjutnya, pada saat itu, final sudah dimulai, dan yang bisa dipikirkan Long Haoshen pada saat itu hanyalah memenangkan kejuaraan untuk memeluk Chai'er. Jika sebaliknya, final diadakan pada hari berikutnya, meskipun Long Haoshen akan berada dalam suasana hati yang sangat kompleks setelah melihat bahwa Chai'er menyerah demi dia masih tidak akan melupakan masalah sepenting itu. Bahkan setelah final dimulai, Long Haoshen masih berasumsi bahwa akan ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan Chai'er. Dia tidak membayangkan bahwa peraturan Rowlet tidak hanya akan melarangnya untuk kembali ke sisi Chai'er, tetapi mereka juga mengisolasinya dari luar, membuatnya salah paham, berpikir bahwa suaranya tidak akan ditransmisikan keluar. Situasi yang muncul dari kebetulan demi kebetulan ini membuatnya tidak dapat menjelaskan dirinya kepada Chai'er.
Setelah memilih Lin Xin, dia langsung ditangkap oleh Ying Suifeng dan tidak memiliki kesempatan untuk menyatakan fakta bahwa dia ingin meninggalkan kesempatan untuk mendapatkan tungku spiritual. Menahan cahaya keemasan dan menarik tahta perlindungan dan belas kasihan ilahi, Yang Hao Han berbalik dan menatap Long Hao Shen, yang masih berdiri di belakang peron. Kemudian, dengan erangan yang dipenuhi amarah, dia mengangkat tangan kanannya, melepaskan dengan cengkeramannya mantel cahaya. Segera, seluruh stadion bergetar hebat saat mantel cahaya ini menghilang. Baiklah, pembentukan regu, menggunakan roulette, akan dilakukan besok. Semua kontestan harus kembali dan beristirahat. Semua Hall Master harus tetap ada, dan Long Hao Shen, kamu tetap di sini. Mendengar instruksi Yang Hao Han, Long Hao Shen menoleh, dia tidak benar-benar melihat Yang Hao Han, tetapi ke arah Cai Yer. Cai Yer, melihat penampilan luarnya dan wajahnya yang pucat, Long Hao Shen merasa seolah-olah dia terkena pisau. Bahkan tidak memperhatikan pena tua yang sangat perkasa, dia mengejar Cai Yer. Seng Yue berteriak dengan marah, dan dengan lambaian tangannya, tekanan yang tak tertahankan diterapkan pada tubuh Long Hao Shen, yang mengirimnya terbang kembali ke tengah podium. Kali ini Yang Hao Han tidak turun tangan untuk menghentikan serangan itu. Apapun yang dikatakan orang, Long Hao Shen adalah orang yang menyakiti perasaan cucu Seng Yue. Jika kali ini, dia tidak membiarkan Seng Yue melampiaskan amarahnya, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Selanjutnya, dia sudah memberi tahu Seng Yue sebelumnya tentang konstitusi Long Hao Shen tentang Putra Cahaya, jadi dia percaya Seng Yue akan bertindak tidak gegabah. Pada saat ini, cahaya berwarna merah menyala bersinar, seperti semacam kompor, di samping, mengarah ke bawah tubuh Long Hao Shen. Merah yang dikontrol dengan tepat, kecemerlangan melingkar, diterapkan dan dilepaskan dengan lembut, memiliki efek tak terduga mendorong Long Hao Shen kembali dengan momentum besar, membantu Long Hao Shen jatuh di tengah podium dengan lebih mantap. Senior yang mulia, Nona Cai Yer, jangan salahkan dia. Ini semua salahku. Mata semua orang beralih ke pemuda dengan rambut elegan berwarna hijau tua. Itu adalah Lin Xin, maju dengan sangat cepat menuju Long Hao Shen dan Seng Yue yang perkasa. Dia saat ini terlihat jauh lebih tidak mencolok dari sebelumnya, tampak jauh lebih mantap dan tenang. Menghadapi Seng Yue, dia berlutut, senior yang mulia, jika Anda ingin menghukum seseorang, tolong hukum saya. Pada saat Long Hao Shen tiba di kota suci, saya sudah bertemu dengannya sebelumnya di kota Aimei, dan menipunya, membuatnya memberi saya kata-katanya. Mata Seng Yue memiliki kilatan yang sangat dingin, bicaralah. Tutor sihir suci memberikan pandangan tertekan kepada Lin Xin, tiba-tiba ketakutan. Tetap saja, dia tidak menghentikan cucunya ini. Masalah ini melibatkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dan membuat mereka secara pribadi mengambil tindakan, jadi bahkan dengan statusnya, tidak ada cara baginya untuk campur tangan dalam hal ini. Lin Xin berlutut di sana dengan tatapan yang sangat tulus. Hari itu, di kota Aimei, saya memberinya 3 botol pil sebagai imbalan atas janji bahwa jika Long Hao Shen di masa depan mendapatkan kursi di 3 besar, dia akan memilih saya sebagai rekan setim pasukannya. Namun, ketika saya membuatnya membuat janji ini kepada saya menyembunyikan darinya fakta bahwa saya sebenarnya tidak dapat menggunakan sihir serangan apapun. Sampai sekarang, dia seharusnya sudah tahu tentang masalah ini, tetapi bahkan setelah menjadi juara kompetisi ini, dia masih belum kembali ke kata-katanya, dan memilih saya. Saya pikir Anda juga berharap pria cucu Anda menjadi seseorang yang menghormati kata-katanya. Masalah ini adalah kesalahan saya sendiri, karena sayalah yang menipunya. Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab atas masalah hari ini. Saya ingin membatalkan janji yang kami buat pada waktu itu, saya tidak perlu bergabung dengan pasukannya, jadi tolong berikan kehormatan ini kepada Nona Cai Yer. Seng Yue mendengus marah, jadi sekarang izinmu diperlukan agar Cai Yer berada di pasukan orang lain. Pada saat itu, setelah pergi ke sisi Lin Xin, Long Hao Shen berlutut. Dalam kapasitas Seng Yue sebagai kakek kandung Cai Yer, dia pantas mendapatkan tindakan berlutut ini. Matanya dipenuhi dengan tatapan lugas saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Senior yang terhormat, ini adalah pertukaran yang adil dan saya tidak percaya saya membuat kesalahan dengan menyetujuinya.
Kesalahan saya adalah meninggalkan Chai'er patah hati. Namun, Anda tidak dapat ikut campur dalam pilihan saya ini, apalagi menghukum Lin Xin. Itu benar, Lin Xin menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang penyihir yang tidak dapat menggunakan sihir ofensif dariku. Namun, dia memberi saya, sebagai hadiah, 3 botol pil, berisi total 30 pil tingkat keempat. Jika bukan karena fakta ini, bagaimana saya bisa begitu murah hati terhadapnya? Karena saya memilih untuk menerima pil-pil ini, saya juga menerima bagian lain dari kesepakatan yang tidak pasti. Jadi, bahkan jika Anda membiarkan saya membuat pilihan ini sekali lagi, saya akan tetap memilihnya. Demi Chai'er, aku bisa mengorbankan hidupku, tetapi karena janji ini adalah sesuatu yang telah kuberikan sebelumnya, aku harus menghormatinya. Saat dia berbicara, Long Haoshen menarik Lin Xin ke sisinya, dan tiba-tiba berdiri bersamanya. Meskipun Yang Haohan telah memberi perintah kepada pesaing lain untuk pergi, para pemuda ini secara tidak sadar berhenti bergerak ketika Lin Xin muncul. Kata-kata Long Haoshen sebelumnya ini benar-benar kategoris. Bahkan di depan Zheng Yue, dia tidak mundur sedikit pun. Apalagi para pemuda yang berpartisipasi dalam kompetisi yang sama ini, bahkan 6 Master Aula tambahan benar-benar terperangah. Anak ini berani melawan yang dikenal memiliki temperamen yang lebih buruk di seluruh aliansi, Zheng Yue. Selanjutnya, dia melakukannya di depan begitu banyak orang. Temperamen buruk Zheng Yue adalah sesuatu yang terkenal di seluruh aliansi, jadi masalah ini sayangnya kemungkinan besar memiliki dampak ekstrim. Zheng Yue memandang Long Haoshen dengan ekspresi yang jelas tercengang. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak ada orang, bahkan dengan status yang sama, berani membantahnya, apalagi seorang junior. Yang Haohan secara tidak sadar sudah bergeser ke sisi Long Haoshen. Meskipun dia merasa murung melihat pemandangan ini, Long Haoshen bukan hanya putra cahaya, tetapi juga satu-satunya putra dari orang yang memiliki tahta ilahi malapetaka dan pembantaian, aliansi ksatria, ksatria ilahi Long Xingyu. Jika Zheng Yue benar-benar melancarkan serangan dengan dorongan saat itu, jika sesuatu terjadi, dia harus melindungi Long Haoshen. Lebih penting lagi, jauh di lubuk hatinya, dia merasa bahwa Long Haoshen tidak mengatakan sesuatu yang salah. Diam! Chai'er tiba-tiba berteriak, siluetnya berubah menjadi kabur, menyerang Long Haoshen. Tangan kanannya membawa belati berwarna emas gelap, langsung mengarah ke dada Long Haoshen. Dia mengerti, terlalu baik, temperamen kakeknya, dan benar-benar takut bahwa dia mungkin benar-benar bertindak secara pribadi dalam masalah ini. Bahkan jika Yang Haohan, ksatria pertahanan dan strategi ilahi dan pemimpin aliansi, ada di sana, kakeknya ini benar-benar marah oleh Long Haoshen. Bagaimana dia bisa mengizinkan Haoshen untuk tinggal bersamanya? Ketika semuanya terjadi, dia dengan tenang mendengarkan selama ini. Dia mulai mengerti bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Dalam hatinya, dia tidak lagi menyalahkan Long Haoshen sedikit pun, meskipun dia berada dalam rasa sakit internal sedikit lebih awal. Satu-satunya yang dia salahkan adalah dirinya sendiri karena tidak bisa mempercayainya dan menunggu penjelasan. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah memuntahkan darah, mengapa kakeknya menunjukkan dirinya, melanggar aturan kompetisi? Karena dia adalah orang pertama yang melancarkan serangan, kakeknya secara alami tidak mendapatkan kesempatannya sendiri untuk melakukannya. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Dengan mempertimbangkan tingkat kultivasi Long Haoshen, mungkin kakeknya akan mendingin setelah dia menahan beberapa pukulan miliknya. Namun, apa yang tidak diharapkan Chai'er sedikit pun adalah bahwa, di depan serangannya, Long Haoshen hanya berdiri di sana, tanpa reaksi sedikit pun selain menggerakkan pergelangan tangannya dan langsung melepas armor roh kudusnya. Belati emas gelap berhenti 1 meter dari dada Long Haoshen, saat suara Chai'er bergetar hebat, "Kamu! Mengapa kamu tidak menghindari seranganku?" Long Haoshen menatap wajah pucat Chai'er dan mengangkat tangannya, perlahan mengangkat kerudungnya. Dengan sekali pandang, dia telah melihat beberapa sisa darah di kerudung, dan pada saat itu juga, merasakan jantungnya menegang seperti berada di bawah tekanan besar. Long Haoshen berkata dengan suara lembut, "Aku berjanji untuk berdiri di sisimu dan apakah aku tidak menyesal tentang itu? Aku juga tidak melanggar aturan kompetisi.
Namun, saya berhutang penjelasan kepada kamu. Karena membiarkan kamu terluka, saya terluka. Untuk alasan ini, saya harus dihukum. Cahaya putih melesat dari dada Long Hao Shen, langsung mengarah ke belati emas gelap di tangan kanan Chaiyer. Kemampuan tungku spiritual yang berevolusi, tarik. Dalam jarak sedekat itu dan dengan waktu yang tiba-tiba, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 tidak mungkin menghentikan ini. Belati emas gelap di tangan Chaiyer langsung ditarik, menembus dada Long Hao Shen sampai hanya pegangannya yang bisa dilihat. Ujung belati ini keluar dari punggung Long Hao Shen, dan darah langsung menyebar dari dada dan punggungnya, menutupi seluruh jaketnya. Namun, Long Hao Shen tampak seolah-olah dia tidak merasakan tusukan ini. Merentangkan kedua tangannya, dia menghubungkan lengannya untuk memeluk Chaiyer dan berkata dengan suara lembut, "Ini adalah pelukan yang kamu janjikan padaku." Hao Shen, Chaiyer berteriak sedih, mencoba mengeluarkan belatinya darinya. Namun, dalam pelukan erat Long Hao Shen, dia tidak bisa mengeluarkannya. Wajah heroik Zheng Yue berubah dari keadaan tertegun menjadi tercengang, saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tusukan untuk seteguk darah, sepertinya kita tidak kalah. Yang Hao Han mengerutkan alisnya, menatapnya. Zheng Yue berkata, tanpa sedikit pun menahan diri, apa yang saya lakukan di sini? Anda adalah pemimpin aliansi, jadi Anda harus menangani situasi sesuka Anda, saya akan kembali tidur. Aku benar-benar tidak bisa diganggu dengan masalah anak-anak kecil ini. Yang Hao Han cukup terkejut dan mengerutkan alisnya lebih erat. Namun, bibir Zheng Yue bergerak sekali lagi, sepertinya mengatakan sesuatu padanya, langsung membuat wajah ksatria pertahanan dan strategi ilahi ini terlihat sangat suram. Dengan kilatan hitam cemerlang, dia maju selangkah. Begitu saja, Zheng Yue yang heroik menghilang seketika. Sudut bibir yang Hao Han berkedut secara bergantian, saat kata-kata Zheng Yue bergema sekali lagi di telinganya, anak ini cukup baik, dia memiliki temperamen yang sangat hebat, jauh lebih baik daripada omong kosong tua yang licik ini. Mungkin Long Hao Shen bahkan tidak menyangka bahwa dia memperoleh, pada saat ini, persetujuan Zheng Yue. Jelas, tusukan yang dia terima dari belati Chaiyer ini membuat Zheng Yue tenang. Putra Cahaya pasti membuat pasangan yang sempurna dengan cucu perempuannya ini dalam kapasitasnya sebagai putri suci samsara. Hao Shen, cepat biarkan aku pergi. Chaiyer dengan cemas berteriak dengan suara rendah, masih di dada Long Hao Shen. Ini adalah luka yang dalam. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang kekuatan senjatanya sendiri? Belati ini bahkan memiliki efek tambahan untuk menyedot kekuatan hidupnya. Long Hao Shen memegang tubuh lembutnya di lengannya, dan meskipun wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat, dia secara bertahap mengungkapkan ekspresi lega saat dia melihat Zheng Yue yang heroik pergi. Chaiyer, maafkan aku, ini sepenuhnya salahku. Apakah kamu bersedia memaafkan saya? Long Hao Shen menggerakkan kepalanya di atas bahunya, telinga mereka saling bersentuhan. Aroma harum keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, dia sepertinya tidak bisa merasakan sakit sedikit pun dari lukanya.